Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari analisis korelasi non-parametrik, yaitu dengan metode Kendall-Stowe menggunakan aplikasi SPSS. Baik, berikut akan diberikan ilustrasi contoh penelitian, yaitu seorang peneliti melakukan studi sederhana terkait pajak. Peneliti tersebut mempresentasikan kepada peserta dengan pernyataan begini: pajak terlalu tinggi di negara ini. Responden memiliki 4 pilihan cara merespon, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Peneliti juga meminta responden menyatakan tingkat pendapatannya, yaitu apakah rendah, menengah, tinggi, berdasarkan nilai tertentu. Peneliti menduga bahwa ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan pandangan pajak penghasilan. Jumlah responden yang diambil sebanyak 20 dan datanya dapat didownload di halaman berikut. Pertanyaannya, sebutkan berapa ukuran populasi dan ukuran sampelnya. Kemudian, bagaimana bentuk hipotesisnya? Kemudian, ujilah dugaan tersebut dengan taraf signifikansi 5%. Berarti tingkat keyakinannya adalah 95%. Berikut adalah struktur data pada soal tersebut, yaitu pada variabel pertama, yaitu respon tentang pajak. Variabel pertama ini merupakan variabel kategorik dengan skala pengukuran ordinal, yaitu angka 1 menyatakan sangat tidak setuju, angka 2 menyatakan tidak setuju, angka 3 menyatakan setuju, dan angka 4 menyatakan sangat setuju. Kemudian variabel yang kedua adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan juga merupakan variabel kategorik dengan skala pengukuran ordinal, yaitu 1 menyatakan tingkat pendapatan rendah, 2 untuk tingkat pendapatan menengah, 3 untuk tingkat pendapatan tinggi. Baik, berikutnya adalah sampel size atau ukuran sampel pada penelitian ini adalah 25 orang responden. Kemudian populasinya adalah seluruh orang wajib pajak di negara tersebut. Berikutnya adalah bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis pada penelitian ini yaitu dua arah, karena peneliti tidak menduga hubungan positif ataupun negatifnya, tetapi apakah ada hubungannya atau tidak, maka menggunakan bentuk hipotesis dua arah. Dengan H0 yaitu tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan dan pandangan terhadap pajak penghasilan. Dengan bentuk matematisnya yaitu rho sama dengan 0. Kemudian H1, ada hubungan antara tingkat pendapatan dan pandangan terhadap pajak penghasilan, atau bentuk matematisnya rho tidak sama dengan 0. Kemudian nilai alfa yang digunakan adalah 5%. Baik, selanjutnya adalah silahkan dibuka aplikasi SPSS-nya, kemudian import data yang telah di-download. Cara mengimpor data di aplikasi SPSS adalah pilih menu file, kemudian open, kemudian pilih data. Maka akan muncul kotak seperti ini. Karena file yang akan kita impor adalah file Excel, maka terlebih dahulu kita pilih TV file di sini, yaitu pilih file Excel. Kemudian silahkan dicari file yang telah di-download sebelumnya, yaitu file korelasi kendall.xlsx. Kemudian klik open. Maka akan muncul kotak seperti ini. Silahkan diklik OK. Baik, maka datanya berhasil diimpor ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian, sebelum melakukan pengolahan data, setiap kita mengimpor data masuk ke SPSS, terlebih dahulu variabel-variabel ini kita definisikan di variabel view. Pada variabel view ini terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel pajak dan pendapatan. Tipe data pada variabel pajak dan pendapatan adalah numerik, karena yang diinput adalah bentuk angka. Kemudian, width di sini menunjukkan banyaknya digit yang dapat diinput pada masing-masing variabel. Kemudian desimal adalah banyaknya digit di belakang koma. Kemudian label adalah keterangan pada masing-masing variabel.
Kemudian, value ini diisi apabila variabel yang kita import adalah variabel kategorik. Ternyata variabel pajak ini merupakan variabel kategorik, variabel pendapatan juga merupakan kategorik. Silakan diklik value di sini, maka akan muncul kotak seperti ini. Kita lihat kembali bahwa pada variabel respon tentang pajak, angka 1 menyatakan sangat tidak setuju. Angka 2 tidak setuju, angka 3 setuju, angka 4 sangat setuju. Jadi kita masukkan di sini angka 1 merupakan label dari sangat tidak setuju, kemudian add, angka 2 menyatakan tentang tidak setuju, kemudian angka 3 menyatakan setuju, kemudian angka 4 menyatakan sangat setuju. Kemudian klik OK. Berikutnya adalah variabel tentang pendapatan. Yaitu klik di sini, maka akan muncul kotak seperti ini juga. Kita lihat kembali bahwa untuk tingkat pendapatan terdiri dari 3 kategori, yaitu 1 adalah rendah, 2 menyatakan menengah, kemudian 3 menyatakan tinggi. 1 adalah rendah, kemudian angka 2 menyatakan menengah, kemudian angka 3 menyatakan tinggi. Oke. Nah, kita lihat kembali di data view. Di sini sudah berubah. Yang tadi angka 1 menjadi sangat tidak setuju dan seterusnya. Kita bisa lihat kembali angkanya dengan mengklik ikon ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah missing. Missing ini apabila kita ingin melihat data hilang pada masing-masing variabel. Kemudian kolom ini adalah label kolom pada variabel pajak dan pendapatan di data view. Kemudian yang paling utama adalah measure. Measure ini merupakan pendefinisian variabel tentang skala pengukurannya. Pada measure ini, karena variabel respon tentang pajak merupakan kategori yang memiliki urutan, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju, maka variabel pajak merupakan variabel kategori dengan skala pengukuran ordinal. Begitupun dengan pendapat respon tentang pendapatan, yaitu kita pilih ordinal. Kemudian setelah kita mendefinisikan masing-masing variabel ini, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Sebelum kita menguji hipotesis pada uji korelasi Kendall-Tau, terlebih dahulu kita akan mengecek asumsi yang harus dipenuhi pada metode tersebut, yaitu asumsi pada metode Kendall-Tau. Yang pertama adalah skala pengukuran pada dua variabel adalah ordinal atau interval atau rasio. Kita lihat di sini bahwa skala pengukuran pada masing-masing variabel, baik variabel respon tentang pajak, respon tentang pendapatan, ini merupakan skala pengukuran kategori yang berskala ordinal. Kemudian yang kedua adalah hubungan dua variabel adalah monotonik. Bentuk data monotonik ditunjukkan pada grafik seperti ini. Monotonik artinya bila dua variabel memiliki pergerakan yang sama ataupun yang berbeda. Artinya ini monoton turun, kemudian ini monoton naik, kemudian ini tidak monotonik, yaitu bentuknya seperti kuadrat. Kalau yang ini monoton naik, kalau yang ini monoton turun. Untuk menguji apakah dua variabel ini monotonik, silahkan dibuka kembali aplikasi SPSS-nya, kemudian kita akan buat scatter plot. Untuk membuat scatter plot, yaitu pilih menu graph, kemudian legacy dialog, kemudian scatter plot. Silakan pilih simple scatter, kemudian masukkan variabel pajak di sumbu Y dan variabel pendapatan di sumbu X. Setelah itu klik tombol OK. Maka akan muncul scatter plot seperti ini. Interpretasi scatter plot ini akan dibahas sebagai berikut. Plot tentang tingkat pendapatan responden dengan pendapatnya tentang pajak yang tinggi terlihat seperti berikut. Dari data-data ini, sebaran data yang terlihat yaitu monoton naik. Maka asumsi monotonik terpenuhi. Berikutnya adalah kita akan menguji hipotesis
apakah terdapat hubungan antara pendapatan dengan pendapat tentang pajak. Silahkan dibuka kembali SPSS-nya. Kemudian kita akan menganalisis korelasi menggunakan metode Kendall-Tau, yaitu dengan cara pilih menu Analyze, kemudian Correlate, kemudian pilih Bivariate. Maka akan muncul kotak seperti ini. Masukkan variabel pajak di variables dan variabel pendapatan di kotak variables. Kemudian pilih metode Kendall-Tau B. Kemudian ini dilepas saja centangnya. Karena bentuk hipotesis yang digunakan adalah dua arah, maka kita pilih two tail. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Interpretasi output ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pada tabel correlation, terlihat bahwa metode yang digunakan adalah metode Kendall-Tau, yaitu ingin melihat hubungan antara pajak dengan pendapatan. Untuk menguji apakah ada hubungan pendapatan dengan pendapat responden tentang pajak, kita akan menguji bentuk hipotesis berikut, yaitu H0-nya tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan pandangan responden terhadap pajak penghasilan. Kemudian H1-nya ada hubungan antara tingkat pendapatan dan pandangan responden terhadap pajak penghasilan. Untuk menguji hipotesis ini, kita cukup melihat nilai signifikansinya. Bila nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dan apabila nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka H0 diterima. Berdasarkan hasil output yang diperoleh, nilai korelasi Kendall-Tau ini sebesar 0,708. Nilai ini menunjukkan nilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara tingkat pendapatan dengan pandangan responden terhadap pajak penghasilan. Kemudian selanjutnya adalah nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya yaitu 0,000. Karena nilai signifikansi ini kurang dari alfa 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menerima H0. Artinya H0 ditolak. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dan pandangan terhadap pajak penghasilan terlalu tinggi dengan tingkat keyakinan 95%. Baik, itulah langkah-langkah pengolahan data uji korelasi dengan metode non-parametrik Kendall-Tau menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.